Kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan studi PPR, jumpa lagi di podcast ini untuk kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan untuk investasi masa depan. Kita mau bahas lingkungan karena rekan sadar nggak sih kalau kondisi lingkungan kita tuh semakin mengkhawatirkan. Dari perubahan cuaca, isu sampah plastik, pemanasan global, dan masih banyak lagi. Nah, rekan ngerasain juga nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh cuaca lagi panas-panasnya. Apalagi di daerah yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Dan bahkan nih, di beberapa negara seperti India, suhunya bisa mencapai 46 derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Itu kayaknya kalau telur ditaruh bisa langsung matang tuh ya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kondisi lingkungan kita saat ini? Terus, apa sih kaitannya dengan DJPPR juga? Nah, di sini nih kita akan kulik bareng-bareng di podcast ini untuk kita tentang pelestarian lingkungan untuk investasi masa depan. Untuk membahas itu, di samping saya telah hadir Mas Muhammad Bijaksana Junirosano yang biasa dipanggil Mas Sano ya Mas? Founder dan Managing Director dari Waste for Change. Kita beri tepuk tangan virtual dulu dong buat Mas Sano yang udah hadir. Assalamualaikum Mas Sano. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat? Kabarnya baik, sehat. Mbak Rahma, sehat. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa nih Mas? Sibukannya masih terus aktif di bidang lingkungan. Salah satunya ya ingin sekali bagaimana Indonesia ini betul-betul mampu mengatasi masalah sampah. Ya di seputar itulah. Di seputar itu ya. Oke Mas Sano. Nah, berbicara mengenai lingkungan nih, terutama terkait isu sampah gitu ya. Mostly banyak orang yang nggak peduli gitu Mas tentang ini. Bisa kita lihat masih banyak aja tuh orang buang sampah sembarangan, terus tumpukan sampah plastik di mana-mana gitu ya Mas. Nah tapi menariknya ini Mas Sano malah concern nih di bidang ini. Bisa diceritain nggak Mas, gimana sih, apa sih yang membuat Mas bisa tertarik dengan bidang ini? Ya, makasih Mbak Rahma. Saya asli Banyuwangi ya, Jawa Timur, paling ujung Pulau Jawa gitu ya. Dulu waktu kecil ayah saya PNS, ASN gitu ya. Jadi saya anak seorang PNS, kerjanya pindah-pindah gitu. Sempat tinggal di sebuah desa yang kalau buka jendela itu pemandangannya sawah, sungai gitu ya. Bener-bener lingkungan yang asri, yang indah gitu ya. Dan ada kalanya ayah ditempatkan di kota gitu ya, yang bener-bener maju dengan banyak kendaraan ya, bener-bener pembangunan dan lain-lain. Jadi dua tipe kondisi ini juga salah satu yang membuat saya ada di titik sekarang gitu ya. Dan pada saat mau mencari kuliah, karena saya Muslim, saya istikharoh, kemudian nonton TV ada berita tentang sampah di Jakarta. Nah, ada sesuatu yang menarik diri saya untuk kemudian turut berkontribusi mengatasi masalah itu gitu ya. Buka-buka buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan gitu ya, di salah satu kampus di Indonesia. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, saya pilih gitu. Jadi bisa dibilang kenapa saya terjun di sini, mungkin karena saya juga terdidik atau kangen akan situasi lingkungan yang baik, yang asri dan lain-lain. Dan kedua ya karena doa tadi gitu ya, berupa panggilan jiwa, nampaknya saya memang diarahkan ke jalur ini. Sejak itu hidup saya betul-betul berkutat di isu lingkungan, berkutat di isu persampahan. Sampai sekarang, belajar konsisten dan belajar ditekuni. Berarti dari waktu kuliah ya Mas? Waktu mengambil jurusan kuliah juga sudah terkait lingkungan gitu ya Mas? Nah, Mas Sano ini kan founder dan managing directornya dari Waste for Change. Mungkin teman-teman tuh masih banyak yang belum tahu dan bertanya-tanya, apa sih itu Mas Waste for Change? Dan bisa diceritakan juga nggak Mas, bagaimana Waste for Change ini terbentuk? Oke. Waste for Change ini perusahaan Mbak Rahma. Kami adalah perusahaan manajemen pengelolaan sampah. Jadi kami perusahaan jasa yang memfasilitasi dan melayani customer kami atau klien kami bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Karena saat ini di Indonesia, kita ini memang masih punya permasalahan terhadap masalah sampah. Kebanyakan kita tidak menyadari karena setiap hari
sampah yang kita hasilkan itu sudah ada yang ngangkut ya tiap pagi ya, bos, di semua kantor, sekolah, rumah gitu ya. Tetapi kita jarang tahu ujungnya kemana. Kita cuma tahu yang penting setiap hari udah ada yang ngangkut aja. Nah, untuk teman-teman semua, rekan ini semua yang mendengar dan menonton gitu ya, ini sampah berakhirnya kemana kalau kita nggak tahu dan kita tidak pastikan, itu biasanya hanya pindah ke tanah kosong kalau pengangkutnya itu tidak bertanggung jawab, pindah ke sungai, dibuang sembarangan, atau cuma numpuk di TPA. Masalahnya numpuk di TPA jadi masalah baru. Nah, jadi Waste for Change mencoba membuat sesuatu yang baru ya di Indonesia untuk membangun sistem pengolahan sampah untuk menjadi solusi, bukan memindahkan masalah. Nah, yang menarik contohnya adalah Kemenkeu ini, gedung-gedungnya kami yang kelola. Jadi kami berterima kasih juga elemen dari pemerintah, Kemenkeu menjadi panutan dan contoh untuk sampahnya tidak menjadi bagian dari masalah ditumpuk di TPA, tetapi ditangani oleh Waste for Change dengan baik sehingga zero waste to landfill. Nah, itu yang kami lakukan. Kami berdiri November 2014, sejarahnya dibentuk oleh Greeneration Indonesia, salah satu perusahaan yang kami bangun juga dengan Eco Bali Recycling. Bersama-sama kita bikin Waste for Change dengan misi dan cita-cita ingin membantu Indonesia mengelola sampah sebanyak-banyaknya supaya tidak jadi masalah. Nah, berbicara tentang Waste for Change kan tadi Mas Sano bilang itu perusahaan. Pasti pada awal terbentuknya butuh modal kan ya Mas. Nah, ini modal awal terbentuknya itu dari mana? Dan juga ini kan juga Waste for Change ini juga relasinya ke berbagai kementerian dan lembaga gitu ya Mas. Nah, itu bisa sampai ke situ tuh gimana tuh? Ini bisa jadi sinetron ini. Saking panjangnya. Nah, jawaban pendeknya singkatnya aja. Ya, yang pasti saya ingin memberi informasi buat teman-teman yang mendengar gitu ya, yang teman-teman muda gitu ingin memulai wirausaha. Modal terpenting menurut saya adalah diri kita sendiri ya. Kita udah diberkahi kesehatan, kemampuan untuk bisa berpikir dengan baik. Jadi itu modal utama kita. Nah, berikutnya dari diri kita yang punya semangat, punya cita-cita, ingin belajar dan segala macam adalah networking yang kedua. Jadi saya sangat rajin sekali untuk kemudian silaturahmi ke senior-senior, ke saudara, dan semua orang sebisa mungkin menjaga relationship gitu ya. Jadi itu penting sekali. Nah, berikutnya kalau kita udah punya gagasan dan punya karya, kalau kita bicara untuk mencari pendanaan, selama kita punya sesuatu yang memiliki potensi gitu ya, dan di belakang sampah atau masalah sampah ini banyak potensinya sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita mampu menunjukkan potensi itu, pasti orang yang tertarik di dunia bisnis akan semangat untuk ikut berinvestasi. Dan itu yang terjadi. Jadi waktu itu 2014 kami bikin business plan, kami bikin financial plan dengan networking yang sudah kami bangun sejak lulus kuliah tahun 2006, 2014, jadi 8 tahun ya. 8 tahun membangun portofolio diri, karya, segala macam, jejaring gitu ya. Kami merasa sudah punya banyak network, kemudian kami presentasi ke salah satu orang yang menurut kami punya kekuatan pendanaan, dan kami dipercaya mendapatkan investasi itu gitu. Selama niat baik dan juga niatnya buat masyarakat luas pasti dibantu. Betul ya, saya pikir intinya selama kita betul-betul menjadi manusia atau membangun organisasi yang memiliki manfaat, pasti ada yang mendukung. Iya, setuju banget. Nah, Mas Sano, tadi Waste for Change ini kan terbentuk tahun 2014 sampai dengan tahun ini 2023 ya Mas. Nah, selama kurun waktu itu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Waste for Change untuk mengatasi isu-isu lingkungan ini? Ya, kita punya 3 bisnis unit ya. Yang pertama kami sebut sebagai strategic services. Bisnis modelnya terkait konsultasi dan juga terkait capacity building ya. Jadi kami banyak banget membantu teman-teman yang mengadvokasi kebijakan persampahan di Indonesia. Jadi kami kerja dengan Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen PUPR, Kemenko Marves, Kemenkeu gitu ya. Jadi kami banyak banget menjadi expert, tenaga ahli atau konsultan untuk membuat kebijakan bangsa ini atau negara ini. Tentu itu kan dampaknya besar dan sistemik ya, karena kan ngomongin kebijakan negara gitu. Nah, Waste for Change membantu di situ gitu untuk kemudian kita menjadi salah satu expertnya, melakukan penelitian berapa banyak sih sampah masuk ke sungai, berapa banyak sih sampah di provinsi ini dan lain-lain. Itu bisnis model yang pertama. Bisnis model yang kedua, kami punya responsible waste management.
kami mengangkut dan mengolah sampah secara bertanggung jawab. Contohnya tadi, kliennya adalah gedung Kemenkeu sendiri gitu ya. Dan yang lain-lain, kita punya banyak klien, kita B2B itu hampir 200-an klien kami di wilayah Jabodetabek. Dan kita juga sekarang udah ada di Sidoarjo, ada di Bandung, ada di Bogor, dan juga ada di Bali. Nah, jadi kami membantu klien-klien kami, customer kami yang ingin sampahnya betul-betul pasti dikelola secara bertanggung jawab. Yang orang yang pengen tahu ujung sampahku itu kemana sih gitu. Nah, itu kami pastikan dengan laporan dan lain-lain. Yang ketiga, kami punya bisnis unit namanya Recycling Business Unit. Kami membantu teman-teman informal sektor. Ada teman-teman pemulung, lapak, bandar, dan lain-lain. Kita membantu mereka. Salah satunya akses ke keuangan. Karena mereka ini kadang-kadang disebut sebagai sektor yang unbankable. Mereka tidak layak dari sudut pandang bank gitu ya. Nah, kami yang menjembatani. Kami sebagai semacam orang tua angkat yang membantu mereka untuk kemudian oke, kalau kayak gitu bisnisnya melalui Waste for Change kita bantu. Kalau butuh mesin kita yang nyediain mesin dan lain-lain. Yang bankable-nya kita, yang menjaminnya kita gitu. Nah, selain itu kita punya sistem IT, di mana sistem IT-nya ini mampu merekam data tentang sampahnya dan lain-lain. Sehingga data ini kemudian juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan plastik kredit. Jadi ada program namanya plastik kredit, ini adalah perusahaan-perusahaan bisa melakukan offset gitu ya, atau melakukan offsetting packaging footprint-nya mereka gitu ya, melakukan upaya untuk mempertanggungjawabkan kemasan yang mereka sudah produksi ke lingkungan untuk kemudian mereka pertanggungjawabkan kembali. Jadi pada saat mereka membeli plastik kredit ke kita, dana yang kemudian masuk ke kita membuat kita jadi punya kekuatan untuk mengatasi sampah yang ada di lingkungan, baik itu di laut, baik itu di sungai dan lain-lain. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu kemudian membeli plastik kredit melalui Waste for Change supaya Waste for Change jadi punya power dan tenaga untuk mengatasi sampah lebih banyak. Yang mereka butuhkan adalah datanya, sudah berapa banyak sampah yang dikelola Waste for Change. Sampahnya kami yang ngurus. Bisa jadi produk daur ulang, kalau yang misalkan organik bisa jadi protein dengan black soldier flies. Kemudian yang nggak bisa diolah bisa jadi energi, kita kerjasama dengan pabrik semen, macam-macam. Tadi juga ada Waste for Change ini mengelola sampah termasuk di Kementerian Keuangan ya Mas? Ya. Nah itu bisa diceritakan sedikit Mas, sampah Kementerian Keuangan itu dikelolanya seperti apa sih? Ya jadi kami setiap hari kerja mengangkut sampahnya gedung-gedung Kementerian Keuangan. Kami mendorong agar keluarga besar Kementerian Keuangan yang beraktivitas di gedung Kementerian Keuangan ini memilah sampah. Jadi tempat sampahnya terpilah gitu ya. Minimal kita mendorong ada 3 jenis, organik, anorganik yang bisa didaur ulang, dan residu. Nanti kami ikat berdasarkan kantong plastik yang udah ada warnanya masing-masing. Kemudian kita bawa ke fasilitas kami untuk disortir lebih detail. Kemudian ini didaur ulang, diolah, organiknya diolah jadi protein tadi gitu ya. Yang plastik dan lain-lain didaur ulang lagi jadi plastik lagi dan lain-lain. Kemudian yang nggak bisa diapa-apain jadi energi di pabrik semen. Artinya Kemenkeu ini sudah menjadi panutan dan contoh nyata bagian dari solusi. Tidak hanya memindahkan masalah numpuk di TPA Bantar Gebang gitu. Nah ini yang seharusnya dilakukan oleh semua elemen masyarakat ya, termasuk kementerian yang lainnya. Benar-benar wow, luar biasa sekali ya rekan. Nah apa yang dilakukan Waste for Change ini bisa dibilang juga merupakan investasi untuk kita dan juga investasi di bidang lingkungan. Yang mana ini juga merupakan usaha dan upaya untuk pelestarian lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Nah, ngomongin tentang investasi dan kepedulian terhadap lingkungan, pas banget nih rekan, karena pemerintah pada tanggal 12 Mei lalu menerbitkan Green Sukuk Retail Sukuk Tabungan seri ST010. Penerbitan ST010 ini diterbitkan dengan 2 seri, yaitu ST010T2 dengan tenor 2 tahun, dan ST010T4 dengan tenor 4 tahun yang diterbitkan dengan format green. Nah, investasi ini cocok banget buat rekan yang ingin berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, karena hasil dari penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN. Nah, proyek-proyek hijau dalam APBN itu contohnya seperti apa sih? Kita bisa lihat ada proyek Science and Technology Park di Bogor, Jawa Barat. Dan ada juga proyek Double Track di Stasiun Manggarai. Udah pasti pada tahu dong ya Stasiun Manggarai.
Dan juga ada revitalisasi TPA Piungan. Ini sejalan nih dengan yang dilakukan oleh Waste for Change. Karena Mas Ano, TPA Piungan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu bukti keberhasilan dari pembiayaan Green Sukuk dan komitmen pemerintah dalam memitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca. Karena revitalisasi TPA Piungan ini membuat penguraian sampah bisa lebih efektif dan pengelolaan sampahnya juga lebih ramah lingkungan. Jadi sama yang dilakukan oleh Waste for Change. Nah, masa penawaran dari ST010 ini hanya dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni aja nih rekans. Jadi rekans harus buru-buru karena saya dengar juga kuotanya sudah semakin menipis. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, jangan berpikir panjang lagi. Cepat hubungi mitra distribusi kesayangan rekans dan jangan sampai kehabisan ya. Nah, balik lagi ke Mas Ano nih Mas Ano. Ngomongin terkait investasi. Mas Ano udah pernah berinvestasi kah sebelumnya atau bahkan mungkin sudah tertarik nih untuk beli sukuk tabungan? Dan juga menurut Mas Ano Green Sukuk ini tuh seperti apa sih? Ya, yang pertama saya sudah berinvestasi di ST010. Wah, kita udah tahu. Karena gampang banget Mbak Rahma, tinggal pencet-pencet jempol gitu ya, nggak usah kemana-mana gitu, buka aja internet banking kita biasanya, pilih di situ segala macam, sangat mudah sekali gitu ya. Dan apalagi manfaatnya menurut saya double combo gitu ya. Selain dana kita aman, dana kita juga tumbuh, dan ternyata kita ikut membantu melestarikan lingkungan dengan proyek-proyek pemerintah yang pro ke isu lingkungan tuh ya. Jadi kalau bicara investasi ya saya cukup familiar ya, bahkan kalau kita ngetes profil investor seperti apa, saya ternyata cukup yang agresif sebenarnya profil investasinya gitu ya. Jadi saya punya investasi saham di dalam negeri, saya punya investasi saham di luar negeri, karena dengan kemudahan digital ini kita jadi bisa memantau pergerakan saham perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya simpelnya produk apa yang saya pakai sehari-hari, saya nggak mau jadi pemakainya, saya mau jadi ownernya. Jadi saya beli sahamnya. Sebutin apapun, pokoknya daripada saya cuma jadi pemakainya, saya mau jadi ownernya gitu, beli aja sahamnya gitu. Jadi saya bisa merasa ini produk saya gitu ya. Jadi itu contoh simpel lah. Kenapa? Karena dengan tadi gitu, ajaibnya jempol kita ini benar-benar bisa mudah untuk berinvestasi kemana-mana. Dan sebenarnya investasi yang paling saya suka itu sebenarnya ke real sektor ya sebenarnya. Jadi saya punya pohon, saya benar-benar nanam pohon. Karena menurut saya investasi nanam pohon tuh yang tadinya tidak ada, kemudian berubah menjadi pohon yang besar berapa meter dengan lebar berapa dan segala macam yang nilainya jadi punya nilai gitu ya. Itu saya suka. Yang kedua adalah investasi langsung ke bisnis gitu. Seperti membangun Waste for Change ini. Kan saya jadi punya saham. Saya punya kepemilikan dan segala macamnya gitu ya. Jadi ya sebagian dari apa yang saya hasilkan ya saya kembalikan lagi ke bentuk real nyata. Karena saya bisa melihat dampaknya itu membuka lapangan pekerjaan. Apalagi kalau bisnisnya pro lingkungan seperti Waste for Change. Lagi-lagi benefitnya combo gitu, banyak gitu ya. Senafas dengan apa yang dilakukan pemerintah di ST010 ini. Sejalan banget nih kita ya Mas ya. Keren banget nih. Nah Mas Ano aja udah beli nih rekans ST010. Rekans kapan nih? Yuk buruan beli ya. Nah Mas Ano, kita sampai di akhir ujung acara. Nah ini kita mungkin dari Mas Ano bisa mengajak nih rekans untuk bisa berinvestasi dan pesan-pesan untuk bisa melestarikan lingkungan tuh seperti apa? Ya, yang pertama investasi terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri ya. Kita berinvestasi terhadap kecerdasan kita, kesehatan kita, networking kita kenal siapa saja, itu yang sangat penting. Tentu yang kedua, saya ingin mengajak semua teman-teman di sini untuk berinvestasi pada bangsa ini gitu. Karena apa? Bu Sri Mulyani sendiri menyampaikan bahwasanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan atau climate change, Indonesia membutuhkan hampir 3.500 triliun sampai 2030 atau hampir 280-an triliun tiap tahun. Sedangkan dana APBN hanya mampu sekitar 80-90 triliun, gapnya gede banget, hampir 200-an triliun gitu. Jadi produk-produk seperti ST010 ini penting banget dan itu sebenarnya mudah sekali. Jadi teman-teman, semoga teman-teman aware bahwasanya ada produk-produk yang multi manfaat, multi guna, dan sekali lagi kita lebih peduli sama bangsa ini dan lebih maju lagi Indonesia. Terima kasih. Wow, luar biasa banget. Itu tadi pesan dari Mas Ano. Intinya adalah get up and do your things. Lakukan dari hal kecil dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya Mas ya.
Seru banget nih obrolan kita sama Mas Sano di podcast kali ini. Dan kita sudah dapat insight banyak banget nih ya dari Mas Sano tentang bagaimana caranya kita melestarikan lingkungan untuk bekal anak cucu kita di masa depan. Terima kasih Mas Sano sudah hadir dalam podcast ini untuk kita kali ini. Terima kasih juga kepada rekan studi PPR yang sudah menonton podcast ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa di podcast ini untuk kita selanjutnya. Mari berinvestasi sekaligus menyelamatkan bumi melalui Green Sukuk Retail, sukuk tabungan seri ST010. Pilihan berharga untuk kemandirian bangsa, lingkungan bersih, tanggung jawab bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.